Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Tunjabila Putri dari kelas 3AD3 Teknik Kimia, nomor absen 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal dari materi evaporator di problem 8412. Di soalnya diketahui bahwa single effect evaporator itu mengandung feed sebesar 10.000 pound mol per hours. Dan suhunya itu diketahui 80 derajat Fahrenheit. Di situ dia mengandung 15% sugar dan menghasilkan 30% yang menggunakan food process. Saturated steamnya itu diketahui 240 derajat Fahrenheit yang digunakan untuk proses pemanasan, dan vapor space-nya itu menggunakan tekanan sebesar 1 atmosfer. U-nya juga diketahui 350 BTU per hour feet kuadrat derajat Fahrenheit, dan heat capacity-nya 0,91 BTU per pound mol derajat Fahrenheit. BPR-nya atau boiling point rise-nya itu sama dengan example 851. Nah, di sini disuruh mencari berapa luas yang digunakan pada evaporator dan steam yang digunakan per jamnya. Nah, dan di sini saya sudah menggambarkan diagram blok dari single effect evaporator. Ada feed yang masuk, ada steam yang masuk, dan ada vapor yang keluar dan juga liquid yang keluar. Nah, pertama-tama kita harus mencari neraca masanya terlebih dahulu dengan rumus F sama dengan L plus V. F-nya sudah diketahui sebesar 10.000, L-nya juga belum diketahui, V juga belum diketahui. Setelah itu kita menggunakan rumus neraca massa komponen dengan menggunakan rumus Fxf sama dengan Lxl plus Vxv. F-nya sudah diketahui sebesar 10.000, Xf-nya 0,15, L-nya belum, XL-nya 0,3, V-nya belum, Xv-nya itu 0. Dan menggunakan rumus tersebut dihasilkan L sama dengan 5.000. Setelah itu, untuk mencari nilai V-nya kita menggunakan rumus yang tadi, neraca masanya. Dihasilkan V sama dengan 5.000. Setelah itu, tadi kan BPR-nya diketahui sama dengan example 851. Nah, di 851 tadi BPR-nya itu 3,2X plus 11,2X kuadrat. Nah, X-nya itu dari mana? X-nya itu dari yang di liquid tadi, produk di liquid sebesar 0,3. Setelah itu, X-nya tinggal dimasukkan ke dalam rumus BPR ini, dihasilkan BPR-nya itu adalah 2 derajat Fahrenheit atau 1,1 derajat Celcius. Setelah itu, kita mencari T1-nya. T1-nya itu rumusnya T boiling point pada 1 atmosfer plus BPR. Nah, T1 boiling pada 1 atmosfer itu 212 derajat Fahrenheit plus 2. 2 itu dari BPR-nya tadi. Dihasilkan 214 derajat Fahrenheit. Setelah itu mencari heat datum pada T1 sama dengan 214 derajat Fahrenheit. Yaitu dengan menggunakan rumus heat datum ini kayak apa ya? Entalpi pada feed. Nah, entalpi pada feed sama dengan CPF dalam kurung T feed min T1. HF sama dengan CP-nya tadi udah diketahui sebesar 0,91 dikali TF-nya tadi 80 min 214. Tadi udah diketahui 80 derajat Fahrenheit. 214-nya tadi dari nilai T1-nya. Dihasilkan HF-nya sebesar minus 121,94 BTU per pound mol. Jadi nilai minnya ini tadi menggambarkan bahwa heatnya itu keluar atau keluar ke lingkungan seperti itu. Setelah itu tadi kan diketahui bahwa latent heat steamnya sebesar 240 derajat Fahrenheit. Nah, setelah itu kita mencari berapa sih nilai nilai heatnya
pada suhu 214 derajat Fahrenheit. Nah, kita bisa menggunakan interpolasi dengan menggunakan steam tabel. Nah, hasilnya yaitu sebesar 969,075 BTU per pound mol. Setelah itu kita mencari nilai HV-nya. Panas latanya tadi yang 1 atmosfer itu kan 212 derajat Fahrenheit. Nah, di steam tabel itu disebutkan bahwa panas latanya itu sebesar 970,14 BTU per pound mol. Setelah itu menggunakan rumus HV sama dengan panas latenya ditambah dengan 0,45 kali dengan 2. 2 itu dari mana? Dari BPR-nya tadi. Dihasilkan nilai HV-nya sebesar 971,24 BTU per pound mol. Setelah itu kita mencari kebutuhan steamnya dengan menggunakan rumus di persamaan 846. FHV ditambah SHS sama dengan LHL plus VHV plus SHS. Nah, setelah itu kita bisa menjadikan rumus tersebut menjadi FHF plus S lambda sama dengan LHL plus VHV. Nah, di sini dijabarkan rumusnya. F-nya sudah diketahui, HF-nya tadi yang udah kita cari, lambdanya itu udah kita cari yang di pada suhu 214, L-nya udah. Nah, di sini HL-nya itu dalam keadaan 0. Setelah itu V-nya 5000, HV-nya yang udah kita cari 971,24 BTU per pound mol. Setelah itu kita bisa mencari nilai S-nya, nilai steam yang dibutuhkan sebesar 3752,857 pound mol per hours. Nah, setelah itu kita mencari nilai luasnya dengan menggunakan rumus Q sama dengan UA delta T. U-nya tadi udah diketahui, Q-nya tadi udah diketahui. Tinggal kita cari nilai A-nya. Q-nya tadi itu menggunakan rumus F88, nilai S-nya ini dikalikan dengan D87. Ini dikalikan dengan lambdanya atau panas laten dari steamnya. Jadi S kali lambda itu sama dengan Q. Jadi Q-nya itu sudah diketahui, U-nya tadi sudah diketahui, delta T-nya itu 240 dikurangi 214. Nah, dihasilkan A sama dengan 399,6484 feet kuadrat. Nah, jadi di soal ini udah terselesaikan bahwa steamnya yang digunakan sebesar ini dan luasnya di evaporator ini sebesar ini. Nah, terima kasih. Itu penjelasan soal 8412 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.